Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin menyerahkan bantuan paket sembako kepada rumah anak yatim yang berada di Jalan Pramuka Pal 6 Banjarmasin Timur, Wan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Paket sembako yang diserahkan Balmon Banjarmasin ini bekerja sama dengan komunitas Postel Banjarmasin, yaitu media elektronik One Provider di Banjarmasin. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin menyerahkan bantuan paket sembako kepada rumah anak yatim yang berada di Jalan Pramuka Pal 6 Banjarmasin Timur, Wan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Paket sembako yang diserahkan Balmon Banjarmasin ini bekerjasama dengan komunitas Postel Banjarmasin, yaitu media elektronik One Provider di Banjarmasin. Ada dari Indosat, dari Telkomsel, dari Indosat, dari Smartfren, dari Tri, terus dari TV juga ada, Duta, Kompas, dan Banjar, 5 ya, kita juga ya. Dan ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel, Pak. Kepala Balmon Banjarmasin Mujio Wahitakuni Prima TV tengah hari Senin 28 September 2020 memedahkan pemberian bantuan paket sembako ini dalam rangka Hari Jadi Postel Banjarmasin. Mujio berharap bantuan paket sembako yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak media elektronik One Provider di Banjarmasin bisa meringankan beban mereka di tengah pandemi virus corona. Ya, ini dalam rangka Hari Bakti Postel yang ke-75 tahun ini, karena mengingat situasi kita dalam kondisi pandemik, maka kegiatan kita tekankan untuk bakti sosialnya bersama-sama dengan komunitas telekomunikasi yang ada di Banjarmasin. Ya, kami bersama dengan Telkomsel, dari Indosat, dari Smartfren, dari Tri, dan dari media televisi juga, dari Kompas, dari Prima, dari Banjar TV, Duta TV. Kita semua bersama-sama untuk berbagi tali asih akan menyumbangkan ke beberapa panti asuhan dan pondok pesantren yang ada di Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Asrama Panti Asuhan Rumah Harapan Hudin sangat berterima kasih dan bersyukur karena telah mendapatkan bantuan. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini, ujar Hudin, berbagai bantuan sangat dibutuhkan. Alhamdulillah, atas bantuan ini kami sangat bersyukur sekali karena kami sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa orang-orang yang peduli sama anak-anak yatim dan duafa ini. Dan semoga orang-orang yang memberi bantuan itu Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan dibukakan pintu rezekinya yang seluas-luasnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya semua pasrahkan kepada Allah. Ya, Allah lah semua yang akan membalas.